Nah, ini kan masuk ke konten materi kuliahku nih. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Piye bro? Santai bro. Santai. Sudah makan? Sudah baru aja tadi. Saya belum. Makan bakso. Oh, saya belum ini. Belum kah? Kayak apa? Apa nih? Gimana bos? Taiwan. Iya, S3 di sana. biasa aja itu. Sejak kapan bos? Sekarang sih tahun kedua ya, sudah masuk semester 4. Kok mukanya tegang ngomong? Iya ya. Kayak aku nih kayak diinterogasi gitu sama. Biasa ya. Iya, tahun kedua nih. Tahun kedua ya? Kemarin S3 di Taiwan. Iya, di Asia. 2018 Iya. Asia University. Iya. Kapan balik? Ini balik. Enggak ditanya kapan balik ke Taiwan. Tanggal. Balik ke Indonesia nih. Oh, kemarin bulan Januari kayaknya kita. Bulan? Januari. Pertengahan. Pas lagi wah. Wah, berarti Iya. disemprot. Iya, itu kami juga saya ya sendiri kemarin kan berangkat sendirian. Sempat di grup itu ditanyain yang transit di Singapura sama di Malaysia disemprot nggak pas mau mendarat? Iya, pada disemprot nih. Sampean transit di mana? Di Malaysia kemarin. Karena kan kita cari yang murah. Kalau direct kan mahal. Berapa transit berapa? Tiket Taiwan Indonesia? Taiwan Indonesia kalau pakai transit, saya kan pakai Malaysia Airlines cari promo tuh. Sudah pakai Traveloka. Kita pakai promo-promo gitu. Sekitar jadinya PP itu juga dapatnya cuma 3 juta, 2.800.000. Murah ya? Murah banget. Berarti satu kali berangkat 1,5? Iya, 1,5. Dengan itu pesawatnya kan setara kayak apa ya, pesawat pemerintah gitu kan, semacam kayak Garuda gitu kan. Itu kan pelayanannya maksimal Oke, ya. Dapat makan. Lebih mahal ke Sumatera ya? That's why domestik itu mahal banget. Lebih mahal Jakarta Samarinda daripada Jakarta Taiwan. Jakarta Taiwan? Iya. Jakarta Taiwan? Jakarta Taiwan 1,5 kan? 1,5? 1,5 itu sudah pelayanan maksimal tuh, dapat makan, dapat segala blanket, macam. dapat iya. Oh, dikasih selimut ya? Iya, diselimutin. Berapa jam bro? Sekitar sampai Malaysia aja itu ya sekitar 4 jaman. Oh lumayan lah ya. Habis itu nginap semalam tuh emperan tuh di bandara. Tidur di bandara? Iya dong, Semalam? semalam. Nggak dianuin sama security? Nggak urus, pokoknya kita ya sudah dibangunin. Banyak juga ya? Nggak juga sih, banyak kan sebenarnya ada hotel kan di sana kan. Cuman ya ikut aja emperan. Dibangunin security? Iya, wake up, why? You are very noisy, apa? Terlalu berisik gitu loh. Ngorok kan tidurnya. Waduh. You are very noisy gitu? Ya, you are very noisy. Oh ya, sorry. Dia pergi tidur lagi. Soalnya tidurnya di emperan dekat gate masuk itu. Gate masuk? Ya. Berarti udah tahu bakal di gate mana nanti? Belum keluar, dapat gate-nya itu nanti setelah subuh. Nah, kan saya mendaratnya jam 9 malam. Malam tidur? Terus tidur dulu, luntang-lantung tuh tidur. Terus nggak tahu ini dosen yang tidur ini ya? Nggak ada urusan. Oh, iya, Nggak ada yang kenal juga kita. Nggak Nggak ada yang kenal gitu kan. Iya. Disemprot corona. Iya, pas di pesawat, Waktu di Taiwan kayak apa? Jadi kalau corona kondisinya di sana? Waktu di Taiwan sih sebenarnya biasa aja. Orang nggak panik gitu? Karena di sana memang kalau kita lihat artikel ya, Mask of Asia, orang sudah sampai ada ciri khas sendiri ya, gara-gara kasus pertama itu SARS dulu ya. SARS. Nah itu kan jadi hampir semua orang tuh aware sama kesehatannya, terutama di tempat publik. Dia tuh selalu menggunakan masker. Jadi negara yang disebut Mask of Asia itu kan Taiwan salah satunya. Jadi kemana-mana mereka pakai masker. Mereka aware banget. Tapi karena memang corona ini sifatnya infeksiusnya tinggi ya, penyebarannya tinggi. Nah itu sampai bahkan negara yang menjaga hygiene itu kena. Ada yang kena kan Taiwan? Wah, sekarang sudah 32 nih. 32 orang? 32 orang. Nah, satu yang paling heboh ini kemarin, yang baru aja kemarin ini TKI ilegal yang kena. Ilegal? TKI Nggak ke data berarti ya? Tidak gini dia, sistemnya itu sebenarnya legal, tapi dia nggak bekerja di tempat yang seharusnya. Biasanya kan TKI itu kerja sama majikannya. Nah, dia ini kabur terus dia kerja di tempat lain yang kerjaannya informal. Nggak boleh. Kan contohnya kerja informal? Dia toko? Jaga toko, atau dia kerja sama orang lain yang gajinya. Kenapa dia gajinya lebih tinggi? Karena dia nggak lewat agen. Nah, agen itu kan dapat potong gajinya. Kalau dia kaburan itu kan namanya
gajinya utuh sama untuk dia. Nah, Banyak yang kayak gitu, Bos. hampir banyak sih. Karena mereka kan maunya dapatnya full nih. Nggak pengen nyoba. Nah itu. Pingin sih nyoba. Belum laku nih. Belum laku nih. Belum laku. Ambil jurusan apa di sana, Bro? Oh, aku ngambil healthcare administration. Nggak ditangkap polisi. Ngambil. Oh enggak. Itu kalau komputer kemarin. Iya, kalau ambil komputer. Teman-teman dosennya ini kan Iya. ngambil komputer malam dihukum. Pagi ngambil komputer malamnya dihukum dia. Malamnya dihukum ya? Iya. Ambil apa? Healthcare administration. Jadi Apa tuh lebih ke bahasa Jawanya? administrasi pelayanan kesehatan. Ya kesmasnya lah, spesifikasi dari kesehatan masyarakat. Jadi lebih spesifik. Jadi ngurusin masalah pelayanan kesehatan, manajemen. Pelayanan aja orang harus kuliah S3 ya sampai. Iya, ngurusin manajemennya, kalau enggak kan berhambur tuh, kayak ayam. Contoh kayak ayam. Ya paling enak sih kita jalan-jalan ke atau ke rumah sakit Yang ini ya, lain. rumah sakit Oh, itu ada kan kita ilmunya lihat ya semua tuh itu ya. betapa crowdednya, berapa kacaunya dalam pelayanan kan mereka yang datang banyak, sistemnya masih tidak terlalu bagus. Coba kita bandingkan pelayanan di rumah sakit dengan pelayanan di bank atau di puskesmas, dia paling gampang. Di puskesmas susah kan, ribet, kita megang kertas nih. Oh kamu kesini. Oh, kita semua ya. Self service. Self service tapi manually. Tapi bedakan dengan bank. Kalau bank? Di bank kan kita bisa daftar online ya. Sekarang di bank BCA itu sudah ada daftar online, terus kita datang, pelayanannya nyambut ya kan dengan ramah. Terus kalau misalnya di bawah 5 juta diarahkan langsung di bank ini aja, di ATM aja kan. Sama di pelayanan kesehatan, kalau di bawah 5 juta pelayanan kesehatan. kalau di bukan gitu. Jadi kalau di pelayanan kesehatan itu ada yang namanya sifatnya triase. Triase itu membagi yang mana yang darurat, yang mana yang sedang-sedang aja, yang mana yang pelayanan biasa. Oh, masyarakat nggak tahu tuh. Kalau nggak sadar lah. Iya, Misalnya aku ke puskesmas. belum well educated lah, belum Iya. belum bagus. Saya nggak tahu tuh yang mana which one yang emergency, Ya, kadang yang normal, ke rumah sakit sih biasanya. yang biasa aja. Jadi kadang kalau pasien sudah gawat darurat terus dia harus datang ke poli. Padahal kan dia bisa aja sebenarnya kalau dia pakai BPJS, ngerasa BPJS, langsung aja ke UGD. langsung. Boleh langsung dilayanin. Boleh ya? Boleh, dan itu tetap dilayani dimanapun. Biar dia datangnya ke rumah sakit AWS walaupun dia belum ada rujukan tapi Darurat. ya. Boleh ya? Harus dilayanin. Harus Bukan dilayani. boleh, harus. Kalau nggak dilayani berdosa ya. Bukan berdosa, ditangkap tuh petugas kesehatan. Tapi petugas kesehatan sebenarnya tahu sih, semua mereka udah tahu. Paham ya dia? Udah paham sekali. Hmm. Misalnya bro, Nama bro. kecelakaan nih, puang. Kita nggak tahu orangnya siapa, kita nemu di jalan kecelakaan. Terus kita bawa ke rumah sakit. Kita kan nolongin doang nih. Yang bayarin nanti di rumah sakit siapa? Biasanya kalau kasus-kasus kayak gitu, kayak Kalau- mana administrasinya? Kalau kita lihat Dilayani dulu ya pasti kan? kita lihat ya dong kalau dalam aturan. Nah, ini kan masuk ke konten materi kuliahku nih. Ini 3 SKS. Iya, 3 SKS. Jadi itu kan lebih orientasinya kita nolong orang dulu kan, asasnya kemanusiaan dulu. Oh, gitu ya. Nggak boleh kita minta-minta, petugas juga udah paham itu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi Di ujung. nanti sudah sampai, nah in case kalau dia meninggal nih gimana nih? Kalau dia selamat, dia hidup kan kita bisa tanya ini, keluarganya mana? Ya kan? Bayar. Ada BPJS atau ya kan? Nanti administrasi belakangan nih. Oh, itu selalu di belakang. Iya dong pasti. Nah tapi kalau pertanyaannya kalau kita nemu terus nggak dia meninggal akhirnya, terus siapa dong yang bayar? Apakah kita yang nolong? Iya. Kalau kita yang nolong Kan bayar, nggak tahu. akhirnya ujung-ujung akhirnya orang ngapain ditolong, bungkus aja pakai koran, bungkus koran terus kabur ya gitu. Karena kan mereka daripada bayar kan. Tapi kalau kayak gitu kayak mana, bro? Nah kalau kasus-kasus seperti itu pemerintah punya aturan sendiri. Nah, dananya itu ya diambil dari kita kan punya Kementerian Sosial tuh. Ada dinas sosial tuh. Oh, Itu tagihannya ke pemerintah. Iya, karena kan aturan sudah ada tuh. Anak yatim, orang-orang terlantar dipelihara oleh negara kan. Misalnya gini, Dasar. tanya, "Dek, orang tuanya di mana?" "Saya nggak punya orang tua, Om." Wah. Hama, siapa yang bayarkan itu, Bos? Ya negara kan ada dinas sosial kan. Oh, walaupun dia masih hidup. Iya dong. Oh, Pasti dong. Anak-anak terlantar, dia kan masuk kategorinya di Undang-Undang Dasar kan ada tuh. Orang fakir miskin, anak-anak terlantar, ya kan orang terlantar Dijamin itu kan oleh negara. Iya. Jadi bukan yang ngantar ini yang bayar. ya? Enggak. Kalau kayak gitu nggak ada yang mau nganter dong kayak gitu. Itulah, Bro. Aku selama ini mikirin itu kayak apa enggak. kalau ini kan. Makanya Terus misalnya ada keluarganya, tapi keluarganya nggak mampu bayar. nah, itu lain lagi kasusnya. Nah, itu kayak apa, Bro? Nah, si keluarga ini disuruh ngurus tuh. Ngurus. Ngurusnya bisa melalui BPJS, ya kan?
Kalau misal, tapi kan BPJS ada punya aturan nih sekarang, nggak boleh dong kalau orang belum terdaftar terus daftar BPJS langsung dibayarin. Kalau Kan iya itu kan banyak dulu kasusnya. nah makanya BPJS takut karena apa? Bangkrut dong kalau orang Baru daftar hari ini iya, terus langsung udah klaim besok. Iya. Sedangkan jadi berpikir orang lebih baik tunggu sakit aja nanti baru bayar kan? Iya. Nah makanya sekarang kalau misalnya kasusnya kayak gitu, itu yang ngatur lagi dinas sosial. Biasanya Ada lagi ada ya? pemerintah juga ngatur nih. Nah, tapi harus betul-betul diatur nih, betul-betul orang yang nggak mampu atau enggak nih, atau cuma mentalnya aja. Orang Indonesia kan gitu tuh, Kenapa orang Indonesia? nggak bisa lihat gratis. Bener nggak tuh? Udah tahu. Iya. Sampean nggak Pak? Ya, ini pengalaman waktu S2 nih, waktu di Oh iya UGM siap, nih. siap. Kan Waktu di UGM cari bukaan tuh. Jadi setiap bulan puasa tuh harus gimana saving uang nih biar bisa pulang kampung nih. padahal S2 ya. Oh iya waktu S2 tuh. Ngambil S2 di UGM tuh. Jadi kita harus memetakan ini. Wah. Karena nggak setiap masjid itu menyediakan nasi pas bukaan. Oh jadi ada titik-titiknya. Iya, ada Masjid tuh. ini. Masjid ini, oh ini nasi nih Ini ayam. nasi. Wah, ini sate. Bosan nih nasi ayam. Cari rawon dong. Masjid yang ini nih, wah keliling. Dapat berapa masjid dulu Pak? Wah itu udah banyak tuh kita metain tuh sama teman-teman. Jadi keliling. Oh tapi yang masjid dekat kampus ini kan daerah UGM ya. Jadi ada masjid yang memang nyediain buat sahur nih. Jadi rajin kita ke masjid bulan puasa. Nggak menurut seperti itulah. Oke. Gini lagi. Iya iya. Ada netizen yang bilang bahwa coronavirus itu sebenarnya yang bikin serem itu beritanya daripada virusnya. Kalau menurut sampean gimana? gimana? Setuju nggak? Iya. Kan ada tuh kemarin Iya. rame di netizen tuh. Ini menurut saya ya, Ha-ha. bukan menurut saya sih, saya baca artikel juga ya. Iya, beberapa. iya. Memang kalau virus ini sifatnya infeksius. Infeksius tuh dia menyebarnya cepat. Lebih cepat Lebih cepat daripada virus-virus yang lain seperti MERS, Corona. Itu bisa kita lihat dari data. Sebarannya cepat banget naiknya. Nah, tapi untuk angka case fatality rate namanya, Oh ya itu ada tuh. angka kematiannya itu rendah, Berarti bukan termaksud yang yang tertinggi. Tapi kalau penanganannya bagus. Nah, Oh, contohnya gitu. gini, angka yang tertinggi itu Cina, ya kan? ya Cina itu kan sumber Ya, intinya. ya. Yang kedua itu kan masuknya Korea Selatan, yang kasus Daegu Oh kemarin. bukan Taiwan. Bukan. Korea Selatan. Oh oke. Korea Selatan. Tetapi angka kematian yang paling tinggi setelah Cina itu ternyata Iran. Weh, Iya. Coba kita lihat nggak nyambung ya? Iya, lagi viral nih sekarang kemarin. Jauh-jauhnya. Wakil Menteri Kesehatannya pada saat dia mempublikasikan terdapat kasus corona, dia sambil ngelap itu keringat dan ternyata dia kena. Hah? Ya, dia ternyata kena virus corona. Menterinya? Wakil Menteri Kesehatan. Wakil Menteri Iya. Kesehatan. Lalu mungkin dia ada rapat terbatas dengan pejabat tertingginya, wakil presidennya. Wakil presidennya sekarang kena. Wakil presiden Iran sekarang Serius? kena. Iya, viral kok. Baru aja nih. Wakil Presiden Iran. Wakil presiden Iran. Kurang hygiene apa mereka itu? Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa virus itu nggak kenal pejabat, nggak kenal orang, ya Tapi kan? apa tadi? Fatality rate Case fatality CFR. CFR. Ya. CFR-nya nih termasuk rendah. Iya, 2%, sekitar 2%. Bukan sengeri yang dibayangkan selama ini. Tidak ngeri sebenarnya, tergantung gini. Virus itu kan nggak ada obatnya tuh, Bro. Virus itu nggak ada obat. Aslinya nggak ada obatnya. Nah, kita flu kan ada nggak sih obat flu? Obat flu. Tidak ada. Coba lihat baca obat Bisa flu. grip. Mengurangi gejala Flu. flu. Jadi gejalanya aja misalnya melernya, pusingnya, panasnya, ya nggak? Nggak sembuh banget. Iya, virus flu itu bisa diobatin dengan daya tahan tubuh sendiri. Oh, Tubuh berarti sendiri- obatnya dari dalam. Iya, tubuh yang akan Membunuh virus itu. Ya, seperti itulah bahasa-bahasa normalnya itu kayak gitu. Iya, iya, Jadi iya. virus tuh antibodi tubuh sendiri yang bisa menangkal virus. Nah, caranya gimana nih biar menekan corona ini? Ya, harus dibuatkan vaksin dong, ya kan? Ya. Sama gimana? Tapi vaksin itu bukan juga untuk menyembuhkan berarti? Ya, vaksin itu untuk namanya ada kekebalan imunitas. Kekebalan komunitas. Nah, jadi gimana biar satu masyarakat itu terlindungi, misalnya ada satu kena corona, ya kan? Tapi komunitasnya ini kebal. Jadi Dia aja yang kena, dia nggak bisa nularin ke yang lain-lain yang nggak kebal nih misalnya di Cina dulu divaksin deh. Kalau semua di Cina kebal, orang yang satu ini kan ditahan di isolasi, aman dong, nggak akan nyebar ke negara-negara lain. Nah, masalahnya sekarang kan vaksinnya belum ada. Dan kenapa sih banyak yang meninggal? Kalau berdasarkan data nih, banyak yang meninggal itu ternyata mereka yang sudah lansia atau mereka yang metabolismenya udah turun. iya, kondisi-kondisi mereka memang ada penyakit-penyakit lain, bawaan komplikasi misalnya Oh, kalau kayak TBC. gitu cepet banget ya? Iya, cepet banget karena kan dia udah punya penyakit tuh.
ya kan? Ditambah lagi penyakit baru ini dan nggak ada obatnya kan, jadi akhirnya banyak meninggal. Tapi kalau banyak juga yang kita lihat kan dari data banyak yang sembuh juga kan. Nah yang sembuh ini berarti tubuhnya bisa melawan nih, tubuhnya bisa membuat antibodi biar dia bisa ngelawan virus itu. Anu bro, kan sampean percaya ndak? Netizen bilang bahwa banyak memenya nyebar tuh. Semua negara punya case corona, Iya. Indonesia enggak. Terus bilangnya virus corona nggak berani masuk di Indonesia. Iya. Percaya corona nggak masuk Indonesia atau percaya sebenarnya masuk Indonesia nggak bisa identified? Oke. Kayak Kita bicara data nih sekarang nih. Iya, gimana? Pertama, kemarin Pak Mahfud MD pernah ngomong tuh, pernah nge-tweet tuh di Twitter tuh. Teman-teman yang podcast pasti sering dengar pernah baca gitu ya. Kata Pak Mahfud, negara-negara lain udah kena corona nih. Kok Indonesia belum nih? Ya, terus kata Pak Binsar langsung jawab nih, Pak Luhut Binsar. Lah gimana dia mau masuk, orang perizinannya berbelit-belit kok di Indonesia. Iya nggak? Susah kan dia masuk jadi. Izinnya ribet masuk ya? Indonesia ya. Iya. Tapi itu cuma jokes ya. Meme-meme aja iya. deh. Kalau data lainnya sih kita bisa lihat orang Jepang ke Bali liburan nih. Kemarin ada artikel nih. Ini saya bicara berdasarkan data nih ya. Balik kena katanya. Baliknya kena. Berarti ada di Bali. Ya, sedangkan masa inkubasi virus corona tuh cepet. Maksudnya inkubasi? Inkubasi tuh masa dia dari kena sampai kena ada timbul gejala klinis. Oh, itu cepat prosesnya. Cepet, 2 sampai 14 hari, Bro. 2 sampai 14 hari. 14. Berarti hari ini kena, 2 hari kemudian harusnya kalau positif muncul. Ya, timbul gejala panas, dingin, tenggorokan. ya, sesak napas sampai gagal napas kalau dia paling parah. Tapi juga itu kan sekarang mulai bermutasi tuh katanya. Itu bahaya tuh kalau bermutasi. Kenapa? Saya ngerasa sehat, saya bisa. Kalau saya 2 hari kan langsung drop. Berarti saya sakit. Bed rest dong. Dan petugas kesehatan bisa nilai, Ini dengan sakit. thermal scan, kamu panas nih, harus dicek darah. Tapi kalau dia kebal, Kalau dia kondisinya tubuhnya masih bisa melawan tapi virusnya masih ada, itu Masih bahaya ada. tuh. itu yang paling berbahaya. Karena dia bisa nyebarin ke orang lain. Dan dia nggak kelihatan sakit. Iya, itu yang bahaya tuh. Dan itu ada. Ada. Jadi yang Jepang. Kenapa yang Jepang? Dia ke Bali Dia ke Bali terus dia balik, terus dia positif. positif. Bukan Bukan positif di Jepang ya kah? Jangan-jangan. Nah, kita nggak tahu, tapi kita bisa mengambil konklusi kan. Tapi kan bisa. pasti netizen nganggapnya Iya. kenanya di Bali. Tapi gini doh, Tapi di Bali baik-baik aja. di Bali sekarang sudah kayak kota hantu. Bahkan sekarang nih, karena saya nih kan mau cari-cari tiket mau balik. Jadi kita lihat ternyata negara itu memberikan bantuan dana, terus memberikan berapa juta gitu kepada influencer supaya mau kembali ke Bali. Berarti apa buktinya di Bali Lagi kekurangan. lagi sepi nih. Dramatis ya. Iya, Dramatis. Apa drastis turun. Drastis betul. Nah, terus Sampai influencer dia membayar influencer Bayar pemerintah, influencer. iya, dan tiket pesawat sekarang Murah-murah. lagi dimurahin nih semua nih nggak rencana karena kesana, sepi. Iya, ngapain? Pak? Bawa ada istri. Iya. Liburan. Bawa anak istri tapi kan lagi kondisinya gini kan. Iya. Ekonominya maksudnya, bukan kesehatan. Dosen tugas belajar ini kasihan. Iya. Oke. Jadi berarti mau bilang bahwa sebenarnya bisa jadi di Indonesia sudah ada. Bisa jadi. Tapi gini nih kasusnya nih. Ini nih kita berbicara apa ya namanya? Bukan pasti ya fakta ya, tapi Iya. kita semacam kita ngambil kesimpulan ya dari banyak kasus ini. Hipotesis lah ya. Ya. Kita lihat orang Indonesia dulu deh. Orang Indonesia itu aware nggak sih sama kesehatannya? Menurut sampean gimana, Bro? Kalau menurut saya sih Kurang. kurang. Bukannya aware gimana ya? Ini objektif ya? Iya, kita objektif. Memang kurang. Kenapa kurang? Kondisinya kayak saya sendiri. Nggak enak badan sedikit, udah minum tolak angin aja. Iya kan? Kerokan dikit deh, kerokan. Iya kan? Emang kalau di Taiwan kayak apa orang, Bos? Wah. Batuk sedikit Mereka langsung ke dokter. Kenapa? Dia punya BPJS. Asuransinya udah powerful nih. Kalau di Indonesia ada BPJS tapi malas ngantri. Iya kan? di sana nggak ngantri. Enggak, sudah bagus pelayanannya. Kalau di sini Banyak PR kita berarti. iya, kita sini batuk nih, BPJS nih, ngantri di ke Dirgahayu deh. Langsung mikirnya Terus ngapain ngantri? sakit batuk sampai ke dokter minta obat malah kena ngantrinya lama sama pusing. Masa ada yang kayak gitu? Istriku sendiri sakit panas badannya Serius? pas iya sakit Yang ngasih obat anunya siapa? ya Yang ya ngasih- bukan gini kan karena Kok bisa salah kasih? karena istri saya sudah 3 hari sakit kemarin dari dokter
puskesmas, dirujuk tuh. Pasti kalau dirujuk udah dicek kan? Iya, dirujuk berarti ini kayaknya nggak mempan nih pakai obat puskesmas nih. Ke rumah sakit lah. Nah, dirujuknya milih nih yang deket kan Dirgahayu tuh, dari Juanda kan. Rumah di mana sih? Karangpaci, Bro. Karangpaci. Iya, dulu belum ada Hermina kasihan. Belum ada. Sudah ada. Nah, ke Dirgahayu, terus di Dirgahayu ternyata ngantri, Bro. Karena kan dari puskesmas dirujuknya hari itu juga tuh. Ternyata orang dari Dirgahayu tuh ngantri dari jam 5 subuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 5 subuh. Jam 5 subuh sudah ngambil kartu mereka. Istri sampean datang jam? Jam 9. Tahu nggak dilayani jam berapa tuh? Buka puasa. Jam 3 sore, Bro. Nah, bayangkan. Jadi nunggu dong. dari jam 9 12 berapa jam? Kita nunggu dari pagi dong. Karena kan kita di puskesmas dulu tuh. Iya kan? Kan nggak nganggap. Oh iya, baru rujuk ke sana. Iya, rujuk langsung pergi ke sana kan, dan kondisi sakit nggak enak badan, terus ditanya dong mau makan apa kan, namanya orang sakit kan nggak enak juga, terus lagi ngantri mau dibawa keluar takutnya dipanggil antriannya. Iya kan? Eman-eman. Jadi nggak ada forecastnya, nggak ada kapan nih kita mau jam berapa nih, mereka juga bingung, nggak ngerti mas soalnya. Nggak nentu ya, nggak iya pasti. Karena kadang cepet kadang lambat tergantung dokter Pasien. di dalam, dan terus kalau misalnya pasien nggak ada kan dilewatin nih. Iya. Jadi pas sampai sana dokternya bilang, Pas diperiksa? wah ini mah bukan panas, ini kena mah. Lah ini mahnya saya bilang gara-gara lama nunggu. Lama nunggu ini. Lo yang sakit 3 harinya? Yang sakit 3 harinya tipes ternyata, dicek darahnya. Tipes. Iya, jadi diopname. Mau nggak mau diopname, tapi tambah penyakit nih sama mahnya nih, kumat. Gara-gara nggak makan kan lucu ya Indonesia pelayanannya ya, malah nambah nih. Itu tugas sampean tuh nanti ya. Iya, makanya kan kita sekolah dulu. Oh iya, sekolah dulu. Belajar dari negara maju gimana sih caranya pelayanan kesehatan yang baik dan benar. Betul. Kalau kita lihat nih, kalau kita kembali ke masalah corona nih, Wuhan sama Taiwan tuh cuma sebelahan. Masa dekat? Dekat, sebelahan tetangga aja. Samarinda, Bontang. Enggak, nyebrang laut sih. Oh. Tapi ingat, kita negaranya mobilitasnya tinggi loh. Oh iya. Ya, beda Jadi, kayak nyebrang laut tuh biasa aja ya? naik pesawat kan cuma 2 jam, nggak Dekat sampai aja. sejaman doang itu, dan hampir ribuan orang. Setiap hari. Iya, dan Taiwan tuh negara transit sama kayak Malaysia, Singapura. Tempatnya Kalo orang transit. Kalau orang mau ke Amerika kemana? pasti ke Taiwan. Iya, penyebaran corona kan pertama kenapa bisa sampai ke Eropa? Dari artikel yang saya baca itu cuma 1 orang yang bawa. Dia habis conference di Malaysia, di Singapura. Di Singapura. Dia kena di Singapura, terus dia pergi ke Eropa. Dia balik ya. Di balik ke Eropa, dia kan punya ini nih, punya perkemahan gitu. Terus dia nyebarin tuh di Eropa. Bayangkan tuh, cepat banget tuh nyebarnya. 1 orang bisa nyebar. Dan langsung jadi kayak Iya, karena apa? Mobilitas di viral. Iya, mobilitas di Eropa kan tinggi tuh. Kita mau beberapa negara aja cukup dengan 1 visa kan. Tapi kalau ke Indonesia kan ribet itu izin-izinnya. Visa ini, visa itu. Iya, harus ke imigrasi, kantor mau keluar negeri. Pengalaman. Iya dong, RT dulu tuh. RT, habis RT lurah kecamatan, lagi rapat, besok lagi dong, kembali lagi. Panjang urusannya, Bro. Penyakit kalau orang kena corona di Indonesia ya situ-situ aja dia sakit. Karena masih ngurus-ngurus itu aja. Ribet, makanya tuh Oke. perizinannya ribet. Tuh deh. Oke, kalau di mana? Di Taiwan di kota apa? Oh, di Taichung nih. Taichung. Taichung, di tengah kota. Di tengah. Jadi ada Taipei itu di atas. Tai itu tengah utara. Tai itu utara. Taichung, Taipei, Tai itu kota. Bacaannya versi bahasa Taiwan. Ya, Taipei. Daipei gitu ya. Taipei, tapi bacanya kita Taipei kan. Taipei. Nah, Taipei itu berarti utara, Taichung itu tengah, berarti sama Kaohsiung di bawah. sampean di tengah. Taichung. Tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah. Dan penularan virus corona nih paling tinggi nih di Taichung nih sekarang. Tempatnya sampean. Iya. Ya itu. Katanya disuruh nggak usah pulang dulu. Iya nih, ini baru tadi nih dikirimin sama kampus dari KUI-nya bilang nih strongly advice nih kalau bisa janganlah. Nggak usah pulang. Nggak usah pulang dulu. Baru ini ya disuruh nggak Iya. usah pulang. Baru ini agak senang juga sih. Gimana nih? Enak ya. Enak gak enak tuh. Nganggur tapi gimana nih? Karena di sana lagi anu banget ya. Karena naik statusnya nih, jadi Status. darurat nasional sekarang. Karena udah penyebarannya menular cepat. Karena gini, gara-gara yang itu nih, orang yang ilegal ini kan TKI-nya ilegal nih. Dia kan susah nih di Orang data. Indo kah? Orang Indo.
Jangan nyariin orang Indo. Yang bikin anu di sana itu. Iya, yang bikin agak chaos nih. Ha-ha. Karena dia kan karena ilegal, jadi susah terdeteksi. Orang Indo banyak kan di sana, Bos? Lumayan. Ya tapi mereka bekerjanya ya sektornya itu sektor industri. Industri ya. Iya, kalau mahasiswa nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu. Iya. Ya, banyak. Jadi gara-gara TKI Indonesia langsung naik nih statusnya karena gini, orang Taiwan, orang yang lokal, orang yang orang yang betul-betul kerja di sana itu terlacak karena sistemnya udah canggih. jadi pasti nggak mungkin nggak ke data iya, ya. nggak mungkin nggak ke data. Tapi yang ilegal ini kan agak susah nih. Semua masalah di Indonesia juga gitu kan. Masalah-masalah yang ilegal ini susah dilacak. Nah, yang ilegal ini yang memungkinkan dia menulari dengan yang lain, dan dia kumpulannya kan sama orang ilegal, pasti berkumpul sama yang ilegal juga nih. Karena dia takut nih sama yang legal kan. Nah, ngumpul sama yang ilegal ini punya kerjaan. Nah, sedangkan yang kena ini tugasnya tahu nggak kerjaannya apa? Apa? Dia ngawasin orang sakit di rumah sakit. Innalillah. Jadi pasti dia kena dong. Aku ngawasin kamu sakit. Iya, sakit. Dan aku yang sakit. Iya, kamu sakit kena corona dan akhirnya kamu bisa nularin dong ke semua orang dong jadi. di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya. Berarti makanya dokter aja bisa kena berarti. Kan kasusnya yang menemukan corona kan dokter nih meninggal kan sudah kan. Iya, dokter meninggal. Terus kepala rumah sakit yang pertama kali ngurus corona meninggal juga udah. Dan akhirnya di Cina nih sekarang ada aturan nih. Jadi yang meninggal nggak boleh lagi ada acara pemakaman. Iya, langsung dibiarkan. Iya, karena di Korea Selatan bisa kan gitu. Nyebar. Di Korea Selatan kenapa nyebarnya tiba-tiba dalam sehari sampai 200 orang? Bisa kena. Iya, dalam sehari loh. Gara-gara ada acara itu. Iya, dulu kan di Korea Selatan kan masih rendah ya, masih tinggi Taiwan tuh. Tiba-tiba membludak langsung sampai sekarang sampai 200 nih. Kenapa? Karena yang meninggal ternyata salah seorang yang meninggal atau enggak, saya kurang tahu yang meninggal atau orang yang datang. Banyak. Yang datang itu ada yang kena corona kasus. Dan langsung kena nyebar. Ya karena acara keagamaan kan semua ngumpul nih. Kayak kita tuh ngumpul Yasinan. yasinan atau sholat Jumat gitu kan lagi pas ngumpul satu loh. kena semua. Kena semua dong pasti dong. Apalagi nularnya cepet banget. Terakhir bro. Ya bro. Ini kita di penghujung. Sudah merasakan atmosfer belajar di Taiwan? Udah. Dan apa pesan sampean ke mahasiswa Kesmas UMKT setelah menemukan pasti bisa membedakan international atmosphere and local atmosphere? Ya. Apa? Saran saya sih nggak cuma untuk mahasiswa Kesmas ya, tapi semua mahasiswa. Oh, semua mahasiswa. Dan calon mahasiswa nih terutama. Wah, iya, siap. Calon mahasiswa yang ngedengar podcast ini yang tertarik nih apa sih kampus UMKT itu? Ya kita lihat ya sekarang kampus itu nggak menilai kita mau kuliah itu sekarang nggak nilai dari negeri atau swastanya nih bro, tapi kita lihat kualitasnya. Ya. Nah, dilihat dari apa? Dosennya, kan dosennya udah S3 semua nih. Iya kan? Amin. Rata-rata nih udah S3. Fasilitasnya udah mumpuni nih. Terus kita sudah maju nih selangkah ke depan. Kenapa? Kita sudah pakai sistem online. Nah ini yang di Taiwan yang saya rasakan, belajar dengan fasilitas dan guru yang mumpuni, guru yang qualified, itu lebih nyaman kita belajar. Memang nyaman ya? Memang nyaman. Di mana-mana kita di Taiwan, gurunya nih yang datangin mahasiswa nih. Kamu gimana nih? Udah progresnya? Mereka care ya? Iya. Nah itu di UMKT udah ada itu bro. Wih. Yang ngomong ini kah? Care? Enggak juga. Enggak. Semua dosen UMKT semua standby dan udah punya tempat yang siap nyaman nih untuk konseling sama mahasiswanya kan. Boleh. Ya enggak. Terus mau ambil data, mau ngambil jurnal, gampang. Tinggal di bawah sambil ngopi-ngopi, tinggal buka jaringan UMKT, kita sudah bisa ngakses jurnal. Dapat. Iya, jurnal sekarang kan kita mainnya di jurnal bro. Oke bro. Luar biasa. Jadi untuk calon mahasiswa baru harus kuliah di. Iya. Jangan rugi, jangan nyesal kalau sudah masuk UMKT, kalau nggak daftar tuh rugi banget. Iya, buktikan sendiri deh. Kita kalau jual obat tuh biar obatnya yang ini deh. Yang ngomong. Dampaknya gimana? Jual obat ya? Iya. 10.000 ya, 10.000.